udah hawanya kurang gairah karena hormonalnya merendah, fisiknya tidak sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Mudah-mudahan dalam segala situasi, kondisi apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan selalu berada di dalam ridha dan juga rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentu di dalam fikih nikah ini kita akan terus sering membahas yang berhubungan tentang suatu pertikahan di dalam rumah tangga kita. Para jamaah fikih nikah, apakah kalian ketahui Ibnu Katsir tuh pernah mengatakan ya bahwa persahabatan yang paling indah bahwa persahabatan yang paling indah, yang paling baik intinya itu adalah persahabatan bagi sosok seorang insan yaitu suami dan juga istri. Itu adalah persahabatan yang begitu sangat indah sekali. Ya meskipun segimana indahnya yang namanya rumah tangga, sekali lagi yang namanya rumah tangga, ya kalau misalkan ada sedikit obrolan-obrolan sehingga timbul ada rasa sedikit kecewa gitu ya, ada sedikit pertengkaran yang sedikit-sedikit yang ujung-ujungnya membuat kita semakin tambah manis gitu ya dalam rumah tangga. Itu gimana? Ya wajar. Namanya juga hidup. Hidup itu adalah tidak pernah lepas dari ujian. Seperti itu ya. Jadi segimananya pun gitu ya. Meskipun itu berkumpul di dalam dua sosok insan. Yang suaminya punya faham ilmu agama. Yang istrinya punya faham ilmu agama. Ya kalau sedikit-sedikit perbedaan pendapat itu pasti ada. Ya namanya juga hidup, setiap orang punya keinginan, punya pemikirannya masing-masing. Dan kalau yang benar-benar tidak paham itu bahkan bisa berujung ke hal-hal yang agak gimana ya. Akhirnya ada sedikit pertikaian-pertikaian kecil, tapi tidak apa-apa. Itu adalah justru bumbu di dalam rumah tangga yang justru bisa semakin lekat, bisa semakin dekat. Akan ada sedikit percekcokan itu, ya. Ujung-ujungnya nanti manis dan semakin tambah sayang. Nah, di dalam perselisihan, perbedaan pendapat, kalau bisa wahai seorang istri, itu jangan sampai seorang istri itu melakukan sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah dan bisa berujung kepada dosa besar. Apakah itu? Yaitu dosa nusyuz. Ya, dosa nusyuz ini adalah dosa yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Bahkan ulama mengatakan ini termasuk salah satu dosa besar. Jadi kalau sebisa mungkin ya jangan sampai nusyuz lah. Sebagaimanapun di dalam rumah tangga itu ada sampai suatu pertengkaran seperti itu. Nah memangnya bagaimana sih konsekuensinya gitulah hukum yang terjadi terhadap wanita nusyuz tersebut kalau kita lihat dari kacamata syariat. Oke. Kalau misalkan kita lihat ya, ini menurut Syekh Mustafa Al-Khin dan Al-Mustafa Al-Bugha pada dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaj ala madhabi Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini madhabnya Imam Asy-Syafi'i, bisa kalau punya kitabnya bisa dilihat ya pada juz keempat pada halaman 106 seperti itu ya. Oke, jadi nusyuz dalam ini kitab dikatakan bahwa seorang perempuan atau seorang istri yang durhaka, yang ditampakkannya di hadapan suami seperti itu. Seperti apa? Misalkan ia tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada istri tersebut. Jadi intinya tidak taatlah gitu ya terhadap perintah suami. Jadi nusyuz ini jelas ya hukumnya itu adalah wa nusyuzul marati haramun. Ini wanita yang bernusyuz itu jelas hukumnya haram, wa huwa kabiratun minal kabair, dan ini merupakan salah satu dari beberapa dosa yang besar di dalam ini kitab. Nah, selain haram, ini nusyuz juga bisa mengakibatkan konsekuensi hukum yang berupa terputusnya nafkah, ya. Jadi kalau misalkan ada seorang wanita yang bernusyuz kepada suaminya,
andaikan suaminya tidak memberi nafkah kepada istrinya tersebut, itu tidak haram. Suaminya tidak haram, suaminya tidak berdosa. Bahkan bisa putus loh nafkahnya, yaitu bagi wanita yang bernusyuz tersebut, ya. Kalau itu bisa dilihat ya keterangannya itu di dalam kitab Fathul Qorib ada. Di dalam beberapa kitab fikih banyak ya menerangkan hal itu. Di antaranya ada juga ya, Teteh masih ingat banget di dalam kitab Fathul Qorib ya, karyanya Syekh Muhammad bin Qasim, nanti bisa dilihat aja ya. Jadi di dalam itu kitab itu, di dalam kitab Fathul Qorib bisa gugur nafkah dan juga bisa gugur kilir. Jadi maksudnya gugur kilir itu kalau misalkan kebetulan sang suaminya itu punya istrinya lebih dari satu gitu, berpoligami, misalkan punya istri 2 atau 3. Salah satu istrinya itu misalkan nusyuz. Nah, maka salah satu istrinya nusyuz tersebut andaikan tidak mendapati kiliran itu tidak apa-apa, tidak berdosa karena wanita tersebut telah bernusyuz, seperti itu. Itu ada dalam kitab Fathul Qorib ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ini pembahasan ya di dalam kitab Al-Manhaj. Jadi di dalam ini kitab itu diterangkan bahwa kelakuan apa sih wanita yang bernusyuz itu. Ini mohon maaf ya, Teteh tidak baca referensi kitabnya biar tidak terlalu lama. Seperti apa sih dosa yang dilakukan oleh wanita yang bernusyuz itu kalau misalkan wanita tersebut keluar dari rumah, atau misalkan wanita atau istri tersebut bepergian tanpa seizin dari suaminya, seperti itu. Atau juga yang termasuk nusyuz itu adalah jika sang istri tidak mau membukakan pintu bagi sang suaminya, yang mana sang suaminya mau hendak masuk ke rumahnya. Dan yang termasuk nusyuz lagi itu adalah jika seorang istri yang menolak mentah-mentah terhadap suaminya ketika sang suaminya meminta ingin berhubungan biologis atau ingin melakukan ibadah terhadap istrinya. Itu jangan, banyak nih wanita seperti ini ya, itu haram, nusyuz, dosa. Atau misalkan sang suaminya udah sabar-sabar banget gitu menunggu ya, tetapi ini sang istrinya sangat menjengkelkan sekali. Ini sang istrinya terus aja sibuk dengan hajatnya sendiri. Maksudnya dengan kegiatannya sendiri gitu. Jadi sampai sang suaminya meminta udah kesel banget, udah nunggu, ini sang istrinya santai aja ya dengan kegiatan yang ia lakukan. Nah, itu ya yang termasuk nusyuz itu. Ya, jadi kalau yang pertama tadi kan kalau misalkan keluar dari rumah itu harus ada minta izin dulu dari suaminya. Aduh, repot banget ya Teh. Kalau kita setiap hendak keluar ke rumah itu harus minta izin pada suami. Sedangkan kan suamiku seringnya itu kan tidak di rumah, karena kan suamiku kerja. Nanti mau minta izinnya kan gimana? Suamikunya nggak ada di rumah kan? Seperti itu. Jadi apakah berkewajiban seorang istri setiap keluar dari rumah itu harus selalu meminta izin pada sang suaminya? Enggak juga sih, tidak seperti itu. Ya, tidak serepot itulah maksudnya. Jadi izin dari suami yang diberikan kepada istrinya itu bisa berupa secara umum ya. Kan mungkin suami kita tahu nih kegiatan kita kesehariannya apa tuh nih di rumah, begitu ya, kegiatan kesehariannya. Pasti kan suami tahu nih aktivitas kita seorang istrinya setiap hari. Oh, kalau misalkan pagi-pagi udah tahu nih istrinya, kalau misalkan pagi-pagi tuh apa ya, kalau perempuan tuh misalkan pergi ke toko atau pergi ke warung dah gitu yang deket, misalkan untuk menyiapkan sarapannya, kemudian belanja ke warung untuk beli sayuran, makanan-makanan yang lainnya. Udah tahu tuh sang suami kalau setiap pagi itu pergi ke warung. Udah itu pergi lagi sebentar lagi istrinya biasanya suka mengantar anaknya ke sekolah gitu ya. Kemudian misalkan kalau siang hari udah tahu nih kegiatan istri aku suka berangkat ke pengajian seperti itu. Atau misalkan keluar yang dekat-dekat ya tahu-tahu ada keperluan yang mendadak misalkan beli ke warung mau masak kurang apa, kurang bumbu, kurang apa. Nah mungkin itu kecenderungan keseharian seorang istri setiap hari itu harusnya sang suami itu tahu benar apa yang biasa dilakukan oleh istrinya seperti itu. Atau misalkan seorang istri yang pekerja, yang bekerjanya di luar dari rumah, udah tahu nih suaminya kalau jadwal istri aku bekerja itu jam seanu, pulang jam seanu, seperti itu. Kan itu yang udah biasa dilakukan oleh istrinya dan sang suaminya meridhoi gitu. Oh, udah tahu nih kegiatan istri aku kalau pagi-pagi ngantar anak sekolah,
biasanya pulang jam segini, kalau ngantar sekolah, seperti itu. Jadi udah hal-hal yang lumrah kan yang biasa dilakukan. Dan suami kita itu nggak protes dengan apa yang biasa kita lakukan kesehariannya karena memang hal itu memang diperlukan. Maka kalau hal itu yang udah biasa kita lakukan setiap hari, meskipun kita tidak meminta izin itu tidak apa-apa. Misalkan kita pergi ke warung, apa setiap pergi ke warung kita harus bilang sama suami kita? Enggak juga, enggak seperti itu juga. Tetapi ini adalah hal-hal yang jika keluar dari rumahnya itu adalah hal-hal yang memang tidak sewajarnya, yang biasa dilakukan secara umum atau secara kebiasaan lah gitu ya, yang dilakukan oleh istrinya gitu. Nih misalkan nih sang istri itu sebelumnya tidak pernah sama sekali keluar, misalkan contoh gitu ya. eh Tetangganya ngajak gitu pada kita, yuk kita apa ya, kita senam aerobik misalkan gitu ya. Misalkan kita senam aerobik yuk misalkan di suatu tempat gitu ya, di mana gitu. Itu kan belum pernah dilakukan oleh kita, itu belum pernah gitu. Nah, dikarenakan hal itu belum pernah dilakukan oleh kita, maka kita tuh wajib meminta izin dulu pada suami kita. Udah deh, suami akunya juga lagi nggak ada, lagi kerja, yaudah pergi aja nyelonong. Mumpung suami nggak ada, kalau suami ada nanti takutnya gak dikasih izin. Nah itu udah salah benar. Kalau misalkan sang istri bepergian seperti itu, justru tidak mau bilang karena takut nanti suaminya gak ngizin. Nah itu udah dosa benar, itu nggak boleh. Jadi mau apapun yang kita lakukan, berminta izinlah kepada suami, ya, karena kan nanti suami yang bertanggung jawab untuk nanti di akhirat gitu. Bilang dulu, tapi suaminya lagi kerja, tunggu dulu suaminya pulang, mau senam aerobiknya besok lagi. Gitu. Mas misalkan tetangga ngajak nih, aku senam aerobik, boleh nggak? Kata suaminya nggak boleh. Udah di rumah aja misalkan ya, sekarang kan banyak konten YouTube, udah di kamar aja sendiri. Ya udah kita harus nurut seperti itu. Jadi justru harus bilang dulu seperti itu. Kecuali kalau yang tadi, kalau hal-hal yang memang udah biasa lumrah kita lakukan. Misalkan kita mau pergi yang agak jarak jauh seperti itu, ya tetap dong harus minta izin dulu sama suaminya ya. Jadi mungkin di sini juga ya para istri mungkin bisa membedakan mana yang harus kita meminta izin dan mana hal yang udah biasa kita lakukan dan suami udah ridho kalau kita keluar itu tidak perlu minta izin lagi. Ya, jadi jangan terlalu dianggap ribet lah seperti itu. Nah, kemudian nih tadi ada seperti suami yang mau masuk ke dalam rumah, tetapi sengaja istrinya tutup pintunya, itu biasanya nggak mungkin ya kalau hal itu ya. Kayaknya ini biasanya. Kenapa sang istrinya itu sampai menutup rumah, nggak mau buka pintu? Ini biasanya ya. Kalau Teteh prediksi ini kemungkinan besar lagi ada pertengkaran yang agak cukup lumayan. Sehingga ketika sang suaminya mau masuk ke dalam rumah, sang istrinya itu tidak mau membukakan pintu sang suaminya. Karena kalau gak ada pertengkaran, kayaknya gak mungkin ya. Ini kemungkinan besar kalau Teteh bayangkan ini kemungkinan ada pertengkaran yang membuat sang istrinya sangat kesel banget sehingga tidak mau membukakan pintu. Wahai seorang istri, segimanapun kamu tuh kesel sama suami kamu, kalau misalkan kamu sampai menutup pintu sehingga sang suami tidak bisa masuk ke dalam rumah, itu juga sama termasuk nusyus, sama termasuk dosa. Seperti itu. Ya kenapa? Karena kalau misalkan kamu tutup pintu, itu adalah rumah milik suamimu, haknya masuk ke dalam rumah. Dan kalau misalkan pintunya tertutup, andaikan ada suatu pertengkaran, mau bagaimana menyelesaikan masalahnya, iya kan? Kalau misalkan pintunya itu ditutup, maka bukalah pintunya, kemudian selesaikan permasalahannya. Seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah jika seorang suami meminta, tapi sang istrinya menolak dengan alasan apapun itu kecuali kalau sang istrinya udzur. Kalau sang istrinya udzur, tentu di sini ada seorang suami yang harus lebih bersikap sabar dan tentu harus lebih bersikap bijaksana. Nah itu sebetulnya sih sang suami juga tetap ya harus bijaksana. Kenapa ya istri kita nolak? Jangan langsung berpikir ini dosa nih istri aku, ini dosa loh istri aku. Harusnya suami itu kepada istrinya korek dulu gitu ya. Kenapa ya sekarang istriku kok apa itu menolak? Kenapa kok sekarang sering kurang bergairah? Itu harus dikorek gitu loh sama suaminya. Misalkan dilihat nih dari segi kesehatan istrinya, oh mungkin hormonalitas istri kita itu lagi sangat merendah diakibatkan misalkan
setiap hari atau setiap bulannya meminum obat-obatan yang masuk ke dalam tubuhnya ya, sehingga mengakibatkan hormonalitasnya merendah, sehingga mengakibatkan kurang bergairah bagi istrinya. Itu suami harus tahu, karena kalau tahu nanti kan bisa menyelesaikan solusinya itu bareng-bareng gitu, bersama gitu, berdua. Oh, dikarenakan ini ternyata iya, oke, kita periksa nih ke dokter. Kalau misalkan perlu ke dokter, ya kan? Seperti itu. Atau misalkan dikarenakan apa nih? Oh, mungkin istriku saat ini lagi agak stres, lagi agak depresi. Dan stres, depresi juga itu bisa mengakibatkan hormonalitas pada seorang wanita tersebut merendah, sehingga mengakibatkan kurang bergairah. Udah hawanya kurang gairah karena hormonalnya merendah, fisiknya tidak sehat, ditambah keimanannya lagi mengurang, lagi menurun, ujung-ujungnya menolak pada sang suaminya. Harusnya sang suami itu bijaksana. Kenapa ya? Apa mungkin istriku ini lagi stres atau depresi? Harus tahu itu. Ya, karena kan tingkat keimanan seseorang itu kemungkinan saja menurun. Ya, mungkin saja istri kita tuh lagi menurun keimanannya. Atau misalkan mungkin ada suatu penyebab yang lain, misalkan suatu penyebab yang lain gitu. Misalkan sebetulnya sang istrinya tuh lagi kesel banget gitu ya sama suaminya. Benar-benar lagi kesel banget pada sang suaminya. Tetapi ada sebagian orang, ada sebagian orang yang tidak mau mengungkapkan rasa rasa kekecewaan atau rasa kekesalannya itulah gitu pada suaminya. Ada loh sebagian wanita yang seperti itu. Bisa juga terjadi dikarenakan capek atau yang sangat lelah luar biasa sekali sehingga menurunkan bergairahnya dan fisiknya merasa tidak nyaman. Jadi banyak sekali alasan kenapa sang istri itu menolak pada sang suaminya, dan bijaksananya adalah seorang suami yang terus bisa mengorek, cari informasi, cari tahu kenapa ya sekarang istri aku ini itu berubah. Nah, dan untuk sang istri sebagaimanapun alasannya, ya, mau karena fisiknya yang sakit, mau dikarenakan lelah lah, mau dikarenakan capek lah, mau dikarenakan kesel lah, tapi setidaknya wahai para istri, Anda semua itu punya bibir, Anda semua itu punya mulut, Anda semua itu mempunyai fisik, berarti berhubungan dengan perilaku. Cobalah Anda berperilaku yang begitu sangat baik sekali kepada suami Anda. Aduh mas, tahu nggak saat ini aku tuh lagi capek banget ngurus anak seharian, ngurus rumah seharian gitu ya. Coba kasih kode yang manis. Oke deh, tapi boleh ya aku pijit-pijit dulu, misalkan biar aku lebih merilekskan tubuh aku. Coba kalau kita berbicara seperti itu kan mungkin akan diterima oleh suami kita itu lebih lebih enak dan merasa lebih dihargai. Ya, jadi jangan sampai sang istri itu langsung bernusyuz nolak dengan mentah. Itu ingat wahai para istri, itu bisa mengakibatkan serasa harga diri seorang suaminya merasa turun di depan istrinya. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi intinya bagi pasangan suami dan juga istri harus ada terjalin rasa komunikasi yang lebih baik lagi. Kemudian nih teh, gimana nih teh kalau misalkan kan dalam rumah tangga itu suka ada gitu ya pertengkaran atau percekcokan kecil sehingga mengakibatkan terlontar gitu dari mulut sang istrinya berbicara yang agak cukup kasar gitu ya pada sang suaminya. Nah, itu ucapan-ucapan yang kasar itu sebetulnya termasuk nusyuz tidak kepada suaminya. Kalau Teteh pernah lihat ini referensi di dalam kitab Fathul Qorib, wanita yang berbicara kasar terhadap sang suaminya itu tidak termasuk, ini menurut pendapat yang sahih ya, ini tidak termasuk ke dalam salah satu dosa yang nusyuz. Meskipun istrinya tersebut berbicara kasar, itu tidak termasuk nusyuz. Tetapi di dalam itu kitab dikatakan berkewajibanlah bagi seorang suami yang harus lebih ekstra lagi mendidik istrinya agar bisa bertutur kata yang lebih lembut, yang lebih punya peka, punya perasaan, intinya mempunyai akhlakul karimah dan sopan santun yang lebih baik, apalagi terhadap sang suaminya. Jadi kalau misalkan kita mendapati istri yang akhlakul karimahnya ya agak kurang baik, itu PR sebetulnya, PR yang lebih besar bagi suami untuk mendidik istrinya seperti itu.
Nah, di dalam ini kitab untuk memperkuat akan kenusyuzan itu nanti kita bisa dilihat ya ayat Al-Qur'annya. Itu ada ya di dalam surat An-Nisa pada ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Nah, mudah-mudahan sedikit pembahasan yang berhubungan dengan nusyus, mudah-mudahan yang mendengarkan para kaum istri termasuk teteh pribadi tidak termasuk digolongkan wanita-wanita yang bernusyus kepada sang suaminya. Karena nusyus itu termasuk salah satu dosa besar yang dilakukan oleh seorang istri terhadap sang suaminya. Dan mudah-mudahan Allah selalu membersihkan hati suami kita sehingga suami kita selalu ridho kepada kita dan selalu mengampuni akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan wabil khusus kepada suami kita. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.